Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, khususnya keluarga Wijaya Trading dan penggemar channel Wijaya Trading yang berbahagia pada pagi hari ini. Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, semangat yang luar biasa untuk selalu menekuni dan mempelajari tahap demi tahap pengalaman yang ada khususnya di trading gold. Pada pagi hari ini kita akan coba untuk membacakan bagaimana potensi dan kemungkinan-kemungkinan yang ada untuk satu hari ke depan. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu muluk-muluk, karena kita yang ini kita capai adalah trading harian kita, sehingga yang realistis, logis, dan tentu bisa kita dapatkan profit yang logis. Dari pergerakan yang ada, kita coba lihat yang tadi malam atau kemarin pagi kita sudah berikan gambarannya, dan kalau kita ikuti ada 2 sampai 3 kali entry, 2 sampai 3 kali signal yang setidaknya kalau kita coba praktekkan bisa kita dapatkan profitnya dengan baik. Hari ini kita coba untuk memprobabilitaskan. Hari ini kita coba untuk membacakan bagaimana peluang-peluangnya dengan trigger nanti masing-masing. Ya, ada banyak pilihan trigger yang bisa kita jadikan sebagai satu acuan untuk kita entry. Kenapa kita tidak langsung sebutkan di angka-angkanya ke depan? Diingat, yang kita lakukan adalah bagaimana membaca potensi-potensi yang ada, tentu nanti disesuaikan dengan kondisi pasar yang ada. Dari pergerakan yang ada ini, perhatikan struktur yang terakhir, struktur candle yang terakhir dominan adalah buyer, kemudian ada konsolidasi kecil di sana. Kenapa terjadi konsolidasi kecil? Sudah sering kita sampaikan bahwa pasar yang sudah malam, pasar yang Eropa sudah keluar di sana, tinggal Amerika, apalagi sudah ada pergerakan yang besar, maka berikutnya dia akan bergerak di area di situ atau konsolidasi kecil. Yang berikutnya karena berada di level psikologi yang kuat di sana, sehingga terpenuhi ring ya satu hari juga, maka pergerakannya terbatas di sana. Kalau kita sudah bisa membaca potensi pergerakan dan ringnya, support dan resistennya, triggernya, tentu akan lebih mudah kita menentukan titik entry-nya. Berikutnya kita lihat di time frame daily dulu. Kita masuk di time frame besar untuk melihat bagaimana pergerakan secara umum di sana. Kalau kita lihat secara visual, sekali lagi kita masih dapatkan bahwa pergerakan yang sekarang masih dalam kategori koreksi. Kemudian terdekat dari running kita bisa lihat 3 candle terakhir dari running kita bisa lihat buyer mendominasi di sana. 3 candle terakhir dari running buyer mendominasi di sana. Perhatikan di sisi bawah, di sana ada level psikologi yang kuat yang tidak di breakout. Bahkan kemarin juga kita sudah sampaikan posisi berada di level psikologi sudah dimulai dengan candle warna hijau, meskipun volume bodinya sama dengan kemarin yang lusa. Namun demikian di level psikologi yang tidak di breakout kemudian ditolak ke atas dan muncul candle yang berubah warna, bisa menjadi indikasi buyer akan kuat lagi di sana. Terbukti yang kemarin koreksi sebentar,
di level psikologinya kemudian kembali ditolak oleh buyer. Kembali ke hari ini, bagaimana membacanya? Sekali lagi, tadi kita sudah lihat 3 candle terakhir didominasi oleh buyer dengan penolakan kecil di atas, maka kemungkinan terbesarnya buyer masih akan lanjut nantinya. Oke, satu poin sudah kita dapatkan dari time frame besar. Kalau kita lukiskan pergerakannya dengan garis trend seperti ini. Nah, kemudian ada koreksi, setelah koreksi sudah mulai memantul. Sudah mulai memantul di sana. Perhatikan di atas, sisi atas ada level psikologi yang sangat kuat di sana. Ini menjadi benteng pertahanan yang kuat ketika nanti dia breakout, sudah bisa dipastikan akan mulai merangkak terus naik. Tetapi ketika di level psikologi yang kuat ini tidak di breakout, maka mungkin kemungkinan ya masih akan konsolidasi lagi untuk selanjutnya nanti kembali akan menguat naik. Oke, ini adalah bagaimana kita melukiskan untuk pergerakannya. Perhatikan kalau kita lihat seperti ini. Nah, di atas ini ada penolakan yang luar biasa. Kemudian, nah seperti ini. Perhatikan high dan low-nya, perhatikan high dan low-nya. Dari turun kemudian naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, sempat breakout kemudian dikembalikan lagi. Di posisi level psikologinya kembali di sana ditolak di sini, ya. Kemudian kembali turun, perhatikan low-nya di sana. Ya, kita tandai biar nanti ada pembeda. Ada low yang tidak bisa breakout atau low yang makin meninggi. Bahkan kalau kita tarik garis di level psikologi yang di sini, ini masih tidak breakout dan mulai memantul ke atas. Sehingga sekali lagi hari ini atau ke depan masih berpotensi akan lanjut naik. Dari trigger yang ada kalau kita membaca, ini adalah 2 candle terkonfirmasi yang dimana candle terkonfirmasi ini memperkuat posisi buyer dan kita bisa entry buy di sana. Baik, kita kembali ke time frame yang lebih kecil. Kita masuk di daily di 1 jam time frame H1. Nah, kita lihat yang terdekat dari runningnya ada sedikit lompatan, ada sedikit gap yang muncul di sana. Kemudian sudah diawali dengan bearish sebagai dominan pada bukaannya, maka bisa dipastikan akan ada tekanan buyer lagi. Di mana buyer akan nanti posisinya akan menguat ketika dia akan melewati level psikologi yang terdekat dulu. Kita tandai dulu, ini adalah level psikologi yang terdekat. Kenapa kita ngambil yang terdekat di situ? Satu, untuk minimal kita bisa membaca peluang yang terdekat. Kemudian kita ukur jarak dengan level psikologi yang berikutnya di sana. Ya, setidaknya kalau nanti dia breakout, kita bisa manfaatkan untuk entry buy. Contoh misalkan breakoutnya di sini, ya tidak terlalu panjang. Kemudian kita ukur jarak breakoutnya itu dengan level psikologinya. Ada enggak kira-kira space untuk kita take profit di sana? 125. Ya, kalau kita targetnya 60 pip,
70 pip masih bisa. Kalau target kita 100 pip tentu akan berat di sana. Maka bisa kita lakukan entry pertama di situ untuk mengawali sebagai entry kita, atau kita bisa entry di posisi sekarang. Kita bisa entry di posisi sekarang di, katakanlah di sini ada 1804 di ujungnya di sana. Kenapa kita mengambil lebih dini? Ya tentu untuk mendapatkan peluang yang lebih awal. 180456 kita bisa entrykan di sana, buy stop boleh, buy boleh. 1804.56. Oke, kita coba untuk membuat satu garis dulu. Nah, ini kita bisa entry dulu di buy 1804.56 dengan area penolakan, dengan area kita batasi kerugian kita di Oke, kita coba lihat untuk batasan rugi kita. Ya, sementara kita batasi di sini. Untuk SL-nya kita batasi di sini. Stop loss kita batasi 1802.06. Oke, kita batasi di sini untuk mencegah kalau nanti pasarnya berbalik, setidaknya untuk melindungi dari kerugian yang besar. Baik, selanjutnya kita lihat bagaimana potensi yang ada. Kalau saya gambarkan dari yang dekat di sini ya, satu, kemudian kita gambarkan lagi, turun, naik lagi, kemudian kembali ditolak. Oke, perhatikan high dan low-nya, atau harga tinggi yang mulai merendah, harga rendah yang mulai meninggi, dan sebagainya. Kemudian kita tarik dari sini. Dari pergerakan di atas kemudian turun, kemudian sempat naik kecil, kemudian turun lagi. Nah, maka nanti kira kemungkinannya kalau dia turun ini di sekitaran ini ya. Kita lihat di bawah ada level psikologi juga yang sana. Saya tetap fokus di buyer ya, fokus tetap di buy. Bukan berarti kita tidak antisipasi, kita tetap antisipasi semuanya. Namun demikian sementara kita fokus di buy dulu sampai nanti betul-betul seller itu muncul. Perhatikan ketika dia breakout tadi di 1807, dua, kita bisa ambil di sana 1807,02. Ini kita boleh pasang dengan buy stop boleh, atau dengan buy juga boleh nanti di sana. Kemudian di titik puncak sana, di titik puncaknya kita bisa ambil koreksi sebentar. Kita bisa pasang sell limit
ya, kita bisa pasang sell limit di 18.0872. Tentu lakukan dengan cepat karena kalau sudah breakout di sana, kalau sudah breakout di 18.06 ini berpotensi akan kuat naik, sehingga yang kita dapatkan, yang kita lakukan adalah mengambil peluang koreksi bentar, kemudian setelah itu kita fokus kembali ke buy. Ya, yang kita lakukan sekali lagi ini nanti untuk koreksi sebentar karena berpotensi akan lanjut naik. Kita bisa ambil posisi sell limit, kemudian kita juga bisa ambil posisi buy limit di area ini, di area yang tadi buy stop 1807.52 ya, sorry ini 52. Ya, kita bisa pasang buy limit di sana juga. Oke, kemudian kalau misalkan dia kuat lagi, kalau dia kuat lagi nanti dia potensinya masih akan eh, mencoba untuk ini di level psikologi yang berikutnya. Kemudian di sana ada ini yang paling betul-betul kuat juga. Kemudian tadi di daily, tadi perhatikan di daily kalau sudah kuat, di daily perhatikan ada level psikologi yang sangat kuat di sana. Nah, dari 3 lapis ini saya belum yakin akan nanti mampu tembus ke atas. Ya, meskipun potensi ada, tetapi kita lihat juga ringnya yang tadi malam coba bergerak sekitar 2700-an. Kalaupun hari ini naik atau kuat naik, ya bisa saja di puncaknya di sana. Ya, bisa saja di puncaknya, tapi harus diuji lagi di level psikologi sebelumnya ini. Ya, silakan dicoba nanti. Pasar itu akan selalu bertahap ketika dia mulai kuat naik atau turun, sehingga tidak perlu khawatir tiba-tiba naik tinggi, tiba-tiba tanpa hujan tidak ada petunjuk apapun naik kencang. Nah, kemungkinan itu kecil sekali kecuali ada news yang berdampak besar. Dalam kondisi normal, pergerakan selalu diawali dengan petunjuk yang ada, baik itu penolakan, baik itu pergantian warna, baik itu struktur yang mulai terbentuk, kecil-kecil namun terbentuk, maka di situ kita bisa ikuti, ya. Walaupun nanti berbalik, tetap kita ikuti. Kalaupun dia sell muncul, minimal harus breakout dulu, atau minimal harus lebih panjang dan strukturnya terlihat di sana, arah kecenderungannya kelihatan. Kalau nanti kuat turun, kita batasi dulu di area retracement. Ya, kita bisa lihat di sana dari ujung hijau kita tarik. Ini adalah retracement. Nanti kalau dia bergerak turun, karena retracement hanya kita lakukan ketika pasarnya sudah mulai mencoba melawan, ya, mencoba melawan dari kecenderungan yang kuat di sana. Ya, kita tarik di sini sulit sekali. Oke, perkiraan seperti inilah. Ini adalah wilayah-wilayah penting untuk nanti dia mencoba melawan, maka harus melewati dulu level-level psikologi sebelumnya, dan tentu area koreksi ini harus betul-betul dilewati. Kalau nanti tidak bagaimana? Ya tentu berpotensi memantul. Perhatikan di sana ada banyak level yang nanti bisa menguji pergerakan. Kalau dia turun ada level psikologi yang terdekat atau di area 1800. Ya, 1800,46. Kalau nanti sudah lewat breakout di sana, maka kita bisa ambil peluang untuk sell-nya. Ya. Kita coba untuk entry berbaliknya, kita lakukan probabilitasnya di sana. Kalau nanti dia turun kuat sekali misalkan 1799,
Kalau kita ukur dari pergerakannya ini sekitar 400 500 boleh lah. Ketika breakout nanti bisa kita ambil posisi sell di area berapa tadi ya? Di area 17.9996 17.99.96 ya. Kita hanya akan mulai entry sell ketika sudah mulai breakout di sini ya. Kemudian kalau nanti mulai breakout kembali, kita juga bisa lakukan entry sell berikutnya di sini. Kita bisa entrykan sell kita di 17.9641 17.9641 ya. Sell 17.96.41 ya. Nanti silakan dihitung sendiri bagaimana batasan resikonya sesuai dengan kaidah yang kita sudah sampaikan. Boleh kita menggunakan penolakan, boleh kita menggunakan pip, boleh kita menggunakan prosentase. Pilihan ada di kita masing-masing ya. Jangan semuanya kita tentukan, nanti takutnya tidak bersesuaian dengan karakter trading dari teman-teman semuanya. Di bawah di sini kita bisa lakukan limit ya. Kita bisa lakukan limit di 17.92 ya. Limitnya kita bisa lakukan di sana dengan buy limit di 17.92.61 ya. Buy limitnya di sana ya. Dari gambaran ini setidaknya kita bisa melihat nanti kondisi pasarnya. Sekarang masih bergerak pelan sekali ya. Tentu kalau kita memaksa masuk dalam kondisi yang kecil, kondisi pergerakan pasar yang kecil, akan buat kita cukup lama menunggu profit yang kita dapatkan. Sehingga bijaklah, pandai-pandailah menempatkan diri, pandai-pandailah melihat peluang yang ada, kapan kita masuk dan kapan kita keluarnya. Kalau kita cocok dengan kondisi yang seperti ini ya silakan ya. Dalam kondisi yang pelan begini ya silakan. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, kalau dalam posisi kondisi yang seperti sekarang masih pergerakan belum cukup signifikan, belum cukup ekstrim dan pelan sekali ya, membuat kita akan semakin lama di dalam floating minus. Menunggu floating minus tentu akan sangat tidak nyaman dibandingkan dengan menunggu momen yang ada. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat, minimal membuat gambaran kita ke depan bagaimana potensi yang ada, bagaimana nanti sesuaikan dengan kondisi pasar, real time pasarnya seperti apa, baru kita tentukan trigger kita masing-masing. Selamat pagi dan salam profit dua arah.